Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Aprianti. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, keberhasilan dalam bisnis. Di sini kegiatan bisnis dibagi menjadi 5. 1. Mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Di sini maksudnya mengidentifikasi supaya tahu potensi bisnis kita dan untuk mengetahui potensi bisnis kita diterima oleh produk pasar seperti itu. 2. Mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Wajib bagi kita yang mempunyai bisnis mengevaluasi secara teratur, baik mengevaluasi produk seperti barang-barang yang ingin kita jual gitu. 3. Mendapatkan dana dan modal kerja. Ya, maksudnya harus merencanakan dana yang dibutuhkan dan menetapkan jumlah pinjaman dan harus menyerupai ke bank seperti itu. 4. Mengelola barang dan jasa. Maksudnya mengelola barang dan jasa seperti harus benar-benar dengan mengelola barangnya supaya bisnis kita terkenal seperti itu. 5. Memasarkan bisnis. Dan maksudnya di sini seorang pebisnis pasti sudah tidak asing lagi lah dengan memasarkan barang. Dan contohnya seperti bisa jual online Shopee, Lazada, WA, IG seperti itu, FB. Dan di sini juga ada sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis dibagi menjadi 5. Di sini ada manusia, modal, bahan baku, metode, pemasaran. Nah, manusia maksudnya tenaga kerja yang bekerja untuk bisnis, dari manajer dan wira niaga. 2. Modal. Modal merupakan dana yang diperlukan untuk mempunyai operasi bisnis dan maksudnya membiayai operasi bisnis seperti itu. 3. Material. Material bisa disebut dengan bahan baku. Maksudnya mengaku pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 4. Metode. Metode di sini adalah pelaksanaan bisnis. 5. Market juga bisa disebut dengan pemasaran, merujuk pada pemasaran pada akhir kepada konsumen. Keberhasilan bisnis dibedakan menjadi 5. Ada kinerja konsumen. Maksudnya di sini kinerja konsumen merupakan gambaran kondisi keuangan seperti itu. 2. Kebutuhan pelanggan. Maksudnya keinginan seseorang atau bisa disebut lembaga akan jasa yang ditawarkan oleh penjual seperti kesinambungan. 3. Kualitas produk dan jasa. Suatu kondisi fisik atau bisa disebut sifat dan fungsi produk seperti itu. 4. Inovasi dan kreativitas. Nah, di sini biasanya pebisnis suka banyak kreativitas seperti itu. Jadi maksudnya kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. 5. Komitmen karyawan. Komitmen karyawan maksudnya seperti suatu perasaan keterikatan yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan tersebut tetap berada dalam perusahaan untuk mencapai visi seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.